Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Natana Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Kamis ini tanggal 3 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sebelum kita beranjak dari tempat ini sambil menunggu terbitnya matahari, kita sisihkan waktu kita sejenak. Kita tinggalkan dari segala macam kesibukan dunia dengan niat iktikaf sambil mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan buku kita di halaman 11 yang di bawah. Qala al-mu'allif wa ta'ala wa bihadzal bayan. Dengan keterangan ini yang kemarin itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini bukan untuk main-main gitu, tetapi ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan keterangan ini nafhamu dapat kita pahami, ya. Annama faradahu Allahu ala ibadihi min imanin wa miqdarin minal amali salih. Sungguhnya apa yang Allah fardukan, apa yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya, beriman. Jadi Allah ciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Apa itu mengabdi? Pertama, Allah perintahkan kita beriman. Setelah kita beriman, kemudian Allah perintah untuk miqdarin minal amali soleh. Tentu harus dibuktikan tuh imannya itu dengan amal soleh. Itu perintah, ya. Kalau kita sudah beriman, Allah perintah melaksanakan amal soleh. Di samping perintah yang harus kita laksanakan, ada lagi yang Allah haramkan. Wa ma harramahu alaihim. Dan apa yang Allah haramkan atas hambanya. Apa itu? Yang pertama, yang paling besar dulu dah, kufrin wa syirkin, kekufuran dan kesyirikan. Demikian juga Allah larang miqdar minal amal ghairi saleh. Demikian juga Allah haramkan amal yang tidak soleh gitu, amal maksiat. Ada yang Allah perintah kita laksanakan, dan ada amal yang wajib kita tinggalkan.
Innama takunu hurriyatul insani fihi hurriyatal mumtahan. Adapun manusia diberikan kebebasan dalam hal ini adalah bukan kebebasan, ya, bukanlah kebebasan secara mutlak. Yang Allah berikan kebebasan atas kita ini adalah hurriyatal mumtahin, ya. Kebebasan orang yang diuji oleh Allah, bebas. Artinya bebas di sini Allah perintah beriman, mau beriman boleh, tidak beriman boleh, ya. Mau beramal soleh boleh, tidak beramal soleh boleh. Mau melanggar boleh, mau tidak melanggar boleh, tetapi awas gitu, ya. Jadi bebasnya ini bukan berarti bebas tanpa risiko gitu. Ini yang dimaksud bebas di sini, karena Allah menciptakan kita di dunia bukan untuk main-main. Memang benar Allah berikan kebebasan, Allah nggak paksa. Allah perintah beriman. Nah, kalau kita beriman, Allah Ta'ala masukkan ke surga gitu. Tetapi kalau kamu tidak mau beriman, ya, memilih kekufuran, terserah, nggak ada masalah, nggak dipaksa. Tetapi ya kamu sendiri yang harus menanggung risikonya. Itulah yang dimaksud dengan kebebasan di sini, bukan kebebasan secara mutlak, bukan. Jadi kebebasan yang Allah berikan kepada kita ini semua adalah hurriyatal mumtahan, kebebasan orang yang sedang diuji, ya. Madama fi zurufil imtihan, selama dalam keadaan ujian, maksudnya hidup di dunia kita ini diuji oleh Allah bebas. Listikmalih ikhtibarihi, sampai nanti kita menyempurnakan, menyelesaikan ujian kita, yaitu meninggal dunia gitu. Hatta idzan tahat dzuruful imtihan, hatta idzan tahat dzurufum imtihanihi, nanti itu sehingga apabila sudah berakhir masa ujian, yaitu kapan itu seorang berakhir masa ujian saat meninggal dunia itu. Sorok mulahikon, nah, maka nanti setelah dia meninggal dunia, ya, mengakhiri ujiannya, dia akan mulahikon ala ma qaddamahu, maka dia akan dimintai pertanggungan jawab itu atas, ya, atas ujiannya tadi itu selama hidup di dunia. Ala ma qaddamahu, apa yang telah dia lakukan, fimtihanihi, dalam masa ujian. Apa yang Allah minta, al-mas'uliyah wal hisab wal jaza, minta pertanggungjawaban. Kemudian Allah akan hisab, dan yang terakhir Allah berikan balasan. Kalau memang Allah minta perintah kita beriman, kemudian kita beriman, Allah perintah kita beramal soleh, kita lakukan, nah Allah akan masukkan ke dalam surga nanti setelah selesai ujian gitu. Nah sebaliknya, semasa ujian kita tidak melaksanakan perintah Allah, kita melanggar larangannya, nah Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, itulah arti kebebasan, bukan kebebasan secara mutlak, bukan. Nah kalau kita sudah pahami kebebasan, ya, yang Allah berikan kepada kita selama hidup di dunia, maka ini hadhihi fil haqiqah laisat hurriyah kamilah. Jadi pengertian kebebasan yang sesungguhnya bukan kebebasan kamilah gitu, bukan kebebasan yang secara mutlak, bukan. Bal hiya taklifun wa ilzam. Yang dimaksud dengan kebebasan kita hidup di dunia, taklifun wa ilzam. Allah bebani gitu. Allah Ta'ala perintah kita. Kenapa Allah perintah? Karena kemarin sudah kita katakan bahwa kita adalah makhluk Allah, kita milik Allah, kita tinggal di bumi Allah, di atap punya Allah. Segala yang kita perlukan selama kita hidup Allah yang kasih. Oleh karena itu kita harus mentaati aturan-aturan Allah. Lakin antariki iradatil mukallaf ghairil makruha, namun walaupun Allah wajibkan kita mentaati, namun tidaklah Allah paksakan gitu, ya. Gitu. Walaupun Allah perintah kita beriman, namun Allah nggak paksa, ya.
Ghairul mukrohah, tidak dipaksa oleh Allah. Ghairul muljaati iljaan, Allah nggak paksa, sama. Fala jabro li iradatil mukallafin wala qahra wala qasra walal jaya. Tidak ada paksaan sama Allah. Jadi setelah Allah berikan aturannya untuk kita ikuti, Allah tidak paksa. Namun apabila kita tidak ikuti, nah kita sendiri yang akan menanggung resikonya, gitu ya. Walau kana al-amru kadzalik lama kana imtihanan aslan, ya. Karena kalau memang nanti tidak ada resiko, ya, bukan berarti kita diuji gitu kan. Kalau orang diuji itu ada resikonya, lulus atau tidak, ya. Kadzalika naf'alu nahnu bimtihanina wa ikhtibaratina. Sama saja seperti kita mengikuti suatu ujian. Gambarannya Allah uji kita selama kita hidup di dunia, sama aja kita mengikuti ujian gitu. Hina yukhtabaru ba'duna ba'dan, ketika kita menguji sebagian akan sebagian. Wa ba'da hadza aqul, setelah keterangan ini aku akan katakan dengan keterangan yang lebih jelas. Contoh umpamanya kita ini diuji. Hina yudha'ul insan bimtihani ma haula amrin muayyan. Ketika manusia mengikuti suatu ujian tertentu. Contoh, kamtihanin fi ilmin minal ulum, seperti kita diuji salah satu ilmu pengetahuan umpamanya. Au riyadhah minar riyadiyat, ujian matematik, nah gitu. Atau kalau bukan ujian adalah musabaqah minal musabaqat, kita mengikuti sayembara, ya. Jadi kita hidup di dunia bagaikan seperti kita mengikuti ujian pelajaran atau mengikuti perlombaan. Nah, kalau kita ikuti perlombaan, kalau kita mau mengikuti ujian, kita diberikan kebebasan. Tapi kebebasan yang kita miliki sebatas, sebatas ujian yang kita ikuti gitu, tidak kebebasan secara mutlak. Fa innahu la yusmahu lahu bihalin minal ahwal an tata'adda hurriyatahu hududa majalim tihani. Seseorang apabila mengikuti ujian salah satu ilmu pengetahuan atau mengikuti perlombaan, maka orang yang mengikuti itu tidak boleh melewati kebebasan dari apa? Dari batas-batas ujiannya itu. Tidak, walaupun dia bebas, artinya bebas, mau jawab boleh, nggak mau jawab boleh, mau jawab salah boleh, mau jawab benar boleh. Nah, itulah kebebasan. Tetapi hanya kebebasan, ya, dalam batas, tidak boleh kebebasan melampaui batas. Contoh, nih, contoh kebebasan yang melampaui batas. Contohnya, permasalahan. Idza kana yumtahanu fi mukhtabaril kimia li tahlili maddatin minal mawad. Seseorang mengikuti ujian yang menggunakan, ya, mukhtabar, menggunakan apa ini? Alat kimia, ya. Laboratorium gitu kan, di kimia itu ada laboratorium. Anak-anak ngikutin ujian ilmu kimia, masuk ke laboratorium. Nah, kebebasan yang diberikan adalah kebebasan boleh jawab benar, boleh tidak, ya. Boleh jawab, boleh ente tidak jawab, boleh jawab salah, boleh benar, tapi ente tanggung jawab sendiri. Gitu. Tapi bukan berarti kebebasan di sini fa inna hurriyatahu takunu dimna isti'malal adawa. Kebebasan dalam menggunakan alat itu. Alat apa? Laboratorium. Jawab boleh, tidak boleh. Alawit kisyurutiha, sesuai dengan syarat-syarat ujian. Kan orang ujian di atas ada peraturan. Ujian gini, aturannya ini, aturan ini. Jamnya jam sekian sampai jam sekian, ya. Nah, itu kebebasan. Wasti'malil mawadil kasyifah dimna dawabitiha. Dia boleh menggunakan alat-alat yang ada di dalam, ya, dalam apa tadi? Laboratorium boleh, ya. Fa idza dakhala mukhtabarul kimia, apabila orang mengikuti ujian kimia, dia masuk ke laboratorium.
Fa akhadha yufsidul adawat. Nah, sampai dia masuk, alat-alat yang dia di dalam itu dirusak-rusakin. Apakah itu arti kebebasan? Ya. Saya ulangi, seseorang yang mau mengikuti ujian ilmu kimia yang memerlukan masuk di ruangan khusus, ruangan yang ada namanya apa? Ya. Kebebasannya itu hanya sebatas dia menggunakan alat, ya. Kemudian dia jawab, itu kebebasan. Jadi bukan berarti saat dia masuk ke dalam boleh di ngancur-ngancurin gitu. Itu bukan kebebasan yang dimaksud itu, ya. Fa akhadha yufsidul adawat, sampai dia masuk ke dalam laboratorium kemudian dia merusak semua alat-alat. Bukan itu yang memakan kebebasan, bukan. Yuhattim zuzajatil mawadil kimaiyah. Dia menghancurkan apa itu, ya? Botol-botol, ya, kaca-kaca yang ada di laboratorium semua dihancur-hancurin. Apa itu yang dikatakan kebebasan? Tentu bukan, ya. Fa innahu yu'aqab, kalau memang dia masuk ke kamar laboratorium kimia kemudian dihancur-hancurin alat-alat, maka orang itu akan dikeluarkan dari mata ujian itu, ya. Yu'aqab, akan diberikan hukuman mubasyaratan, langsung hukumannya. Iqaban shariman hasiman, dengan apa? Dengan hukuman yang sangat besar. Apa itu diantara? Yutrad minal mukhtabari kulian. Dia akan diusir tuh dari laboratorium, disuruh keluar, ya. Yukhraju min dairatil imtihan, dia akan dikeluarkan dari ujian itu, ya. Nah, demikian juga manusia ini hidup di dunia. Sama seperti orang mengikuti ujian di kamar apa tadi itu, laboratorium. Diberikan kebebasan oleh Allah. Mau beriman boleh, enggak beriman boleh. Tapi resikonya tanggung sendiri. Bukan berarti kebebasan di sini seperti orang apa tadi? Menghancur-hancurkan. Nah, kalau memang kita hidup di dunia, kita menghancur-hancurkan makhluk-makhluk Allah, ya, sama seperti orang tadi diusir dari ruangan ujian. Nah, kalau kita diapain nih? Hidup di dunia membunuh orang, ya. Maka sama aja seperti orang dikeluarin dari ujian. Diapain ini? Dikisos, gitu, sama itu, ya. Yukhraju min dairatil imtihan, orang mengikuti ujian kemudian dia merusak segala alat-alat yang digunakan buat ujian, itu bukan kebebasan namanya. Langsung dikeluarkan, diusir, ya. Ini sama seperti nazir qatlil mujrim bi jirimatin, seperti seseorang membunuh orang lain. Memang kita hidup di dunia bebas, tapi kalau untuk membunuh nggak boleh gitu. Seandainya kita membunuh orang yang tidak bersalah, maka tuh tastahiqu bi hikmatir rabbil khaliq ikhrajuhu min mukhtabaril hayatid dunya. Maka orang yang membunuh orang lain tanpa yang dibenarkan, maka Allah Ta'ala Rabbul Khaliq, Allah Ta'ala akan keluarkan dia itu dari apa? Dari kamar ujian, maksudnya dunia ini, dikeluarin dari dunia ini. Diapain dikeluarin dari dunia? Antoriki taklifi ulil amri, dikisas, ya. Hukum mati, ya. Hukum mati itu sama aja seperti orang diusir dari apa tuh? Dari ruangan ujian karena kebebasannya sudah melampaui batas, gitu, ya. Tuh, sama aja seperti orang dihukum mati di sini. Antoriki taklif, tapi yang melaksanakan, yang mengeksekusi tentu bukan kita ini, ya. Ulil amri, gitu. Ada hakim, ada aparat penegak hukum min ashabi sultal idariyah, dari penegak hukum lah yang nanti akan nangkep orang itu, kemudian orang itu akan dimatikan, ya, karena dia telah mematikan orang yang tidak bersalah. Nah, jadi inilah sama seperti orang yang diusir tuh dari ruang apa? Ujian, karena kebebasannya sudah melampaui apa? Batas. Jadi ulil amri nih. Jadi aparat penegak hukum lah yunafizu fihi uqubatal qatli, yang mengeksekusinya atau yang membunuh atau mengkisos. Itu contoh
orang mengikuti ujian apa tadi ilmu kimia. Nah, seperti sekarang tadi yang keduanya seperti orang yang mengikuti apa? Musabaqah, apa ini? Perlombaan. Contoh ya. Seorang yang ikut kama kana yumtahan fi halabatil musara'ah. Orang yang ikut ya, ikut dalam apa? Perlombaan apa musara'ah. Ya, musara'ah itu gulat gitu, kan ada gulat. Ya bebas, tapi bebasnya sebatas ya, sebatas olahraga gulat. Ente pukul, ente apa gitu. Ya, itu kebebasan itu, ya. Ente nggak ngelawan nggak apa-apa, ya. Itu namanya kebebasan. Ya, kebebasan dalam ruangan apa itu halabah itu artinya apa? Ruang ring, di ring itu halabah itu. Fa inna hududa hurriyatihi takunu dimna syurutin mutasawiyatin ma'aqarini. Kebebasan yang diberikan bagi orang yang mau main tinju umpamanya itu, kebebasan dengan syarat-syarat yang sama antara dia dengan lawannya itu. Tuh, ma'aqarinihi au quronaihi. Biha di dalam ring itu, bebas itu. Tapi kan ada aturan itu, ya. Mukul lawan, mukulnya yang mana gitu, nggak boleh mukul daerah-daerah tertentu, ya. Tuh, tapi kalau seandainya udah melewati batas-batas yang telah dibatasi, berarti di sini kebebasannya sudah melampaui batas ini. Jadi kebebasan yang diberikan oleh orang yang bermain tinju adalah kebebasan yang berkaitan dengan permainan tinju itu dengan mengikuti persyaratan-persyaratan itu. Dimna a'malin tata'allaqu bil imtihani nafsih. Kebebasan ya yang ada kaitan dengan apa nih? Dengan ujian atau dengan apa namanya tadi dengan sayembara. Faiza ta'addaha, apabila kebebasannya ini melampaui batas, tidak mengikuti aturan-aturan orang di atas ring gitu, ya. Contoh, fa'ahdara adawat mamnu'ah. Naik ke atas ring dia bawa botol buat nimpuk-nimpukin orang gitu, ya. Nah, ini apakah ini kebebasan namanya? Kan orang main tinju ada aturan yang nggak boleh ini masuk ke atas saja kan diperiksa tuh sama wasit, ya. Gitu, ya. Kalau dia naik ke atas ring, dia membawa alat-alat yang tidak boleh dibawa. Au ja'ala yata'arradu li hakamil mubarah, atau dia apa tuh? Dia mukul kepada siapa nih? Hakam, apa? Wasit. Kan wasit itu nggak boleh dipukul, ya. Yang boleh dipukul kan lawan. Tapi kalau dia atas ring dia memukul hakim. Ka'annahu khasmun, bagaikan dia itu lawannya gitu. Apakah itu yang dikatakan kebebasan? Nah, ya. Ausoro yakzibu jamaahiril musyahidin, atau di atas ring dia ngelemparin apa nih, ya? Orang-orang yang nonton dilemparin pakai batu atau pakai botol, ya. Apa itu kebebasan namanya, ya? Au yarmil masabih kahrubaiyah fayuhattimuha, atau dia melempari ya lampu-lampu sehingga lampu-lampu yang ada di ruangan itu semua pada hancur, ya. Fa inna hurriyatahu tamna'u hina izin. Nah ini kebebasan seperti ini dilarang tuh. Kebebasan secara mutlak seperti ini dilarang, ya. Jadi kebebasan yang diberikan hanya sebatas, ya, aturan-aturan orang bermain tinju di atas ring. Tetapi kalau sudah melampaui kebebasan, kalau sudah melampaui ya batas, hakamnya atau wasitnya dipukul, orang yang nonton ditimpukin, ya. Kemudian lampu-lampu dia pecahin gitu, ya. Maka orang itu akan diusir tuh, ya. Yutrodu minal halabati kulliha, maka si pemain tinju tadi langsung diusir disuruh keluar dari ruang tinju gitu. Nah, diusirnya orang dari ring tinju itu sama seperti apa itu? Seperti manusia
yang Allah Ta'ala memberikan kebebasan untuk mengikuti perintah Allah atau tidak, maka dia itu melewati kebebasannya, dia bunuh orang gitu ya. Nah, sama aja itu ya. Itu tamaman sama seperti seseorang diusir oleh Allah dari kehidupan dunia ini. Kalau Allah mengusir orang dari kehidupan dunia, berarti orang itu dihukum mati. Nah, idzar takaba amron tajawaza fihi hududa hurriyatim tihani. Kenapa orang itu dihukum mati oleh Allah? Karena dia itu hidup di dunia sudah melewati kebebasan yang Allah berikan kepadanya. Nah, itulah dua macam contoh tadi. Jadi itulah kebebasan ya. Enggak seperti kebebasan yang salah dipahami oleh mereka itu ya, kita hidup di dunia ini bebas. Bukanlah seperti itu. Hakaza ila amsilatin katsirah tu'tabaru min badihiyati qawaidil haqqi wal adli bima fahimi kullin nas. Demikianlah ya, contoh-contoh yang lain sama tu'tabar ya, semua contoh ini udah dipandang badahiyati qawaidil haqq, sudah dipandang sebagai ya undang-undang yang apa tuh, yang badihiyat, undang-undang yang mudah untuk dipahami, undang-undang benar, kebenaran yang dipahami, undang-undang keadilan. Itulah adil namanya ya. Ya. Jadi kebebasan yang diberikan oleh Allah sebatas ya. Boleh lakukan, boleh tidak. Tapi kalau tidak dilakukan, kamu harus nanggung risiko sendiri. Wa qad khalaqallahu azza wajal mutabna. Udah selesai, itulah tadi yang dikatakan kebebasan. Jadi kesimpulan, Allah Ta'ala ciptakan kita ini bukan untuk main-main, tetapi untuk mengabdi kepadanya. Namun walaupun Allah tugaskan kita mengabdi, Allah berikan kebebasan. Boleh lakukan, boleh tidak. Tapi kalau tidak kita lakukan, maka kita harus ya nanggung resikonya sendiri. Itulah kira-kira kesimpulannya. Yang kedua, ini kesimpulan dari buku kita ini. Yang kedua yang akan dibahas adalah masalah ya, masalah al-musawah, persamaan gitu ya. Apakah itu persamaan ya? Persamaan gitu. Ada gender ya. Laki perempuan mesti harus sama gitu. Apabila laki-laki Allah Ta'ala bolehin kawin 4 gitu, maka persamaannya perempuan juga boleh kawin 4 gitu. Apa itu yang dimaksud dengan persamaan gitu ya? Nah, itu persamaan kayak model begitu salah tuh. Sama seperti tadi kebebasan secara mutlak, salah pemahaman seperti itu. Demikian juga saat kita mendengung-dengungkan masalah persamaan. Tapi yang dimaksud dengan persamaan ini menurut Islam apa itu persamaan? Khalaqallahu azza wa jalla nasa mutafadilin. Allah menciptakan kita ini semua enggak sama. Allah ciptakan kita enggak sama gitu ya. Hikmahnya Allah menciptakan kita enggak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Ada yang apa punya ilmu, ada yang jahil gitu, nggak sama ya. Sifat lain, khosois ya. Kehususan lain gitu, nggak ada yang sama. Ini bisa kita buktikan. Ja'ala mas'uliyata kulli fardin hina yasilu ila darajatit taklif. Allah menjadikan tanggung jawab tiap-tiap kita ini. Allah Ta'ala menjadikan kita bertanggung jawab. Kapan itu Allah Ta'ala jadikan kita bertanggung jawab? Saat kita sudah mencapai usia taklif. Nah, itu usia dewasa. Karena Nabi mengatakan rufi al-qalamu an salas. Artinya pena itu tidak bekerja terhadap 3. Yang pertama as-sabi hatta yablugh, sejak lahir sampai dewasa. Berarti taklif kita saat kita dewasa. Sebelum dewasa tidak ada tanggung jawab ya. Karena belum dicatat. Mahdudah bihududi ma wahabahullahu min sifatin wa khosais. Tentu
tanggung jawab yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saat kita mulai dewasa itu ya dibatasi dengan hal keadaan kita masing-masing, sebab kita ini kan nggak sama ya. Contoh umpamanya Allah Ta'ala wajibin bayar zakat, apa semuanya orang bayar zakat? Kan tidak. Orang yang wajibin bayar zakat orang yang punya harta yang sudah mencapai nisab, kan begitu. Kalau memang dia punya harta tapi hartanya belum mencapai nisab, ya belum wajib gitu ya. Jadi saat manusia dewasa barulah Allah Ta'ala berikan dia tanggung jawab untuk dilaksanakan, tapi tanggung jawabnya ini nggak sama. Falam yakhluqin nas mutasawiyani fi zakat wal qada. Allah tidak menciptakan manusia sama. Kepintarannya, kebodohannya itu enggak sama. Tentu beda-beda. Sifat nafsiyah wal jasadiyah ya. Sifat ya, nafsiyah dan jasadiyah. Fisik beda. Nah, sifat nafsi ya. Sifat kejiwaan juga beda gitu, enggak sama itu. La mutasawiyaini fil wazifatil ijtimaiyah. Demikian juga ya, saat kita hidup di masyarakat tidak sama tanggung jawab kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Nah, kalau begitu berarti apa ya? Inna nizamallah fil khalqi qaimun ala qaidit tafadul. Sesungguhnya aturan Allah di atas muka bumi ini didasari atas tafadul, berbeda-beda ya. La ala qaidat tasawi, bukan di atas dasar sama rata, bukan. Karena memang Allah Ta'ala menciptakan kita ini nggak sama. Oleh karena itu kita hidup di dunia ini didasari atas tafadul, bukan atas tasawi ya. Ba'da hadza yatadih. Nah, setelah keterangan tadi jelas likulli nazar, bagi orang yang ya punya akal gitu, anna tafadula fil khasaisi wasifati yulaimu mabda'al adli, bahwa Allah tuh memperlakukan hambanya sesuai dengan keadaannya masing-masing, berarti Allah Ta'ala maha adil gitu. Ketika Allah Ta'ala memperlakukan hambanya sesuai dengan keadaan hambanya itu, nah ini menunjukkan Allah maha adil, Allah maha bijaksana. La yulaimuhu mabda' musawa. Beda kalau memang Allah memperlakukan hambanya atas dasar persamaan. Ada laki, ada perempuan ya. Ketika laki ya, Allah Ta'ala berikan tanggung jawab gitu ya. Nah, tentu sesuai dengan fisiknya laki-laki. Demikian juga ada hamba Allah perempuan. Nah, tentu lain ya. Itulah keadilannya Allah, bukan berarti harus sama. Laki perempuan harus sama gender, bukan ya. Nah, itu bukan adil namanya. Karena laki-laki lain, perempuan lain. Nah, itulah hidup di dunia ini atas dasar tafadul, bukan atas dasar apa? Musawah. Dokter gitu ya, karena dia punya ilmu, gajinya gedean ya. Ada tukang gitu ya, nah, karena dia kerjaannya kasar gitu, maka gajinya dikitan gitu, karena adil namanya. Bukan berarti hidup di dunia itu harus sama. Oh, gaji dokter sama dengan haji tukang ya. Nah, itu bukan adil namanya itu ya. Nah, yang mereka dengung-dengungkan persamaan kayak model begitu tadi itu bukan keadilan namanya itu ya. Baik, inna mabda'al musawah. Kalau manusia di dunia Allah Ta'ala dasari dengan persamaan, padahal manusia itu nggak sama, berarti itu bukan adil itu namanya. Namanya itu zulmun wa ifsadun fil ardi arid. Nah, berarti zulmun dan kerusakan di muka bumi. Baik, wa usailu tarihil asilah. Nah, nanti kan ada mereka nanya-nanya, kok kenapa agama Islam itu mengajarkan persamaan? Kok kenapa buktinya ya dalam kehidupan tidak sama gitu ya? Itu kan mereka sengaja memberikan pertanyaan seperti ini ingin
supaya kita itu ragu-ragu terhadap ajaran agama kita. Sebelum kita jawab pertanyaan mereka itu, kita nanya kepada mereka tuh yang bertanya. Kita bilang begini, usailu torihil as'ilah. Sekarang saya mau tanya, yang memberikan pertanyaan seperti tadi, Islam nganjurin kita sama. Kok kenapa buktinya enggak gitu ya? Sekarang kita tanya tuh yang nanya. Dia bilang gini, usailu torihil as'ilah. Aku bertanya atau aku bertanya kepada yang mengajukan soal ini. Soalnya itu mereka ajukan dari mana nih sumbernya nih? Minal muassasah tabsyiriyah. Yaitu dari misionaris orang-orang Kristen nanya kepada umat Islam tahta tanzim al-abail bid. Jadi mereka itu punya organisasi namanya Abaul Bait, pastor kulit putih. Kita tanya sama mereka nih, ente bilang kalau agama Islam itu ajarannya tidak sama gitu. Kita tanya sama mereka, kita balikin. Apa kita balikin? Halil maratibud diniyah fisilkil kanasin nasrani qaimatun ala mabda'il musawah au ala mabda'i tafadul. Saya mau tanya ente, itu dalam agama Kristen itu itu pemuka agama itu nggak sama itu. Dari yang paling bawah namanya pastor tuh. Pastor kalau kita ini merbot yang ada di masjid itu, samas itu. Sampai kepada yang paling tinggi namanya apa? Sebelumnya ada namanya uskup. Setelahnya walau uskup itu masih ada di daerah masing-masing. Kalau uskup itu ketua agama Kristen yang ada di daerah seperti Uskup Jakarta gitu. Kalau tadi itu pastor itu hanya yang di gereja-gereja. Kepalanya itu namanya uskup. Uskup pun ada uskup kecil, ada uskup agung. Nah, itu masih ditugaskan di daerah masing-masing. Setelah itu ada kardinal namanya. Nah, kalau kardinal ini pembantu siapa itu pembantunya paus. Nah, pembantu. Nah, ini ditugasin di sana bukan di negaranya itu. Di mana itu? Di Vatikan Nah, itu namanya kardinal Nah, setelahnya itu ada lagi tingkat yang paling tinggi. Apa itu tadi? Paus. Nah, saya mau tanya, dalam agama ente sendiri kehidupan para pemuka agama didasari atas persamaan atau didasari atas perbedaan? Gitu. Kalau didasari atas persamaan berarti gajinya siapa? Gajinya Baba sama aja seperti gajinya apa? Pendeta. Tapi kan buktinya lain. Pendeta gajinya sekian, uskup gajinya sekian, kardinal gajinya sekian. Nah, apalagi jadi apa ini? Nah, ente sendiri hidup dalam agama ente itu didasari bukan atas persamaan, atas apa? Perbedaan. Kok kenapa ente ngeritik Islam? Nah, gitu. Nah, jadi sebelum kita jawab, kita tanya dulu sama dia. Nah, jadi paling bawahnya itu samas namanya itu. Kalau kita bilang pastor di gereja-gereja itu. Yang paling tinggi namanya darajatul baba itu Apa itu tadi? Baba itu kalau bahasa kita apa? Paus. Nah, ini. Wayazhar Tentu kalau kita tanya, mereka akan menjawab bahwa pemuka agama dalam agama Kristen itu didasari bukan atas persamaan tetapi atas dasar at-tafadul. Nah, wayazhar nampak di sini jelas anna wadhi'il as'ilat tashkikiyah min munazzamati tafsiril mazkur qad waqa'u parisatal khani'atal yahudiyah. Jadi kata-kata persamaan ini
tidak lain adalah sumbernya dari Yahudi, ya. Yahudi itu ingin merusak agama Islam, ingin merusak agama Kristen. Jadi Yahudilah yang mendengungkan kata-kata persamaan, ya. Namun orang-orang Kristen itu dijadikan kambing hitam, ya. Orang-orang Kristen itu dijadikan apa ini? Tumbal gitu, ya. Padahal ya tujuannya Yahudi itu adalah ingin menghancurkan umat, ya, baik itu umat Islam atau umat Kristen, itu ingin dihancurkan oleh orang-orang Yahudi dengan apa? Melontarkan kata-kata persamaan. Jadi mereka itu waqa'u, ya. Mereka itu yang nanya-nanya, orang-orang pastor yang nanya-nanya ini, mereka itu dijadikan parisah, apa itu? Kambing hitam atau bahasa kita tumbal oleh khadi'ah Yahudiyah, tipu daya Yahudi. Allati atlaqal yahud biha syi'arai hurriyah wal musawah, di mana ya si Yahudi ini menimbulkan ya apa itu tadi syiar, apa itu yang pertama tadi, kebebasan dan persamaan, ya. Jadi ini sumbernya dari Yahudi, ya. Ya. Manusia itu harus bebas gitu. Manusia itu harus sama gitu. Ini sumbernya tidak lain dari Yahudi. Maksudnya Yahudi tidak lain apa? Ingin menghancurkan umat, baik itu umat Islam atau umat Kristen itu sendiri. Bisuratin ta'mimiyatin mudallilah tuh, ya. Dengan bentuk secara umum gitu, kebebasan secara umum, persamaan secara umum. Mudallilah tidak lain tujuannya adalah untuk menyesatkan umat manusia. Walam yudriku adrak aghrada qadatil yahud. Nah, ini orang-orang Kristen yang mendengung-dengungkan persamaan tidak tahu kalau itu adalah maksud daripada Yahudi yang ingin menghancurkan mereka, ya. Ketika mengucapkan dua atribut ini, atribut pertama kebebasan, kemudian atribut yang kedua adalah apa? Persamaan. Di mana maksud Yahudi tidak lain adalah tadmirul mujtama'il basyariyah, ya. Mereka ingin menghancurkan umat selain Yahudi. Nuzumihal idariyah, mereka ingin menghancurkan segala macam aturan-aturan agama-agama. Wa awwalu ma dammaruhu bil hurriyah ususul mujtama'atin nasraniyah. Pertama kali yang mereka hancurkan adalah orang-orang Kristen itu sendiri. Wa kasirun min arkaniha, dan banyak sekali ya pengikut-pengikut Kristen yang menjadi tumbal. Wa minal ajib, nah, ya. Di antara yang mengherankan, halaman 14 di bawah, ayakuma rijalul kanisa ampusuhum bitarwiji hazaini syi'arain, ya. Di antara yang mengherankan adalah pemuka agama Kristen itu sendiri, ya, yang menggembor-gemborkan tentang dua atribut ini, padahal tujuannya tidak lain untuk menghancurkan mereka. Muhakkiki nabihi syu'ubahum wa fi kanaisihim ahdafal makrul yahudi romi. Mereka itulah ya orang-orang Kristen yang mewujudkan impiannya orang Yahudi untuk menghancurkan bangsa-bangsa di dunia ini. Itlaqul gharaizil bahimiyah, ya. Pinnasi itlaqon fasidan mufsidan duna hudud. Tidak lain adalah orang Yahudi bermaksud menggembar-gemborkan dua masalah ini agar supaya manusia itu bagaikan binatang tuh. Kalau manusia bagaikan binatang berarti hancur, ya. Kalau hancur berarti mereka lah Yahudi yang berkuasa di atas muka bumi ini. Wa minal ajib ini ayata'amalu ma'al muslimin. Di antara lagi yang mengherankan mereka itu, ya, senjata Yahudi ini mereka gunakan untuk menghancurkan orang Islam. Ma'a ta'limillah azza wajal fil Islam, ya. Ajaran-ajaran Islam mereka ingin hancurkan melalui syiar apa tadi? Al-hurriyah wal musawah. Min khilalil manzaril fasidil lazi sana'ahu lahum a'da'umul yahud. Ya. Tidak lain sumbernya adalah orang-orang Yahudi
munsharifina an minzaril haqqi wal adli wa dinillahil haqq allazi anzalahu ala Ibrahim. Padahal orang Kristen itu adalah agama yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, dan nabi-nabi lain daripada anbiya Bani Israel, ya. Bukanlah kebebasan seperti yang dilontarkan oleh Yahudi, dan bukan juga persamaan yang dilontarkan oleh orang Yahudi. Tentu kebebasan yang kita maksud tadi kebebasan yang ada batas. Kemudian yang kedua bukan persamaan, tetapi hidup di dunia berdasarkan atas perbedaan. Anzalahu akhiran ala Muhammad ibni Abdullah khatamal anbiya wal mursalin alaihim ajmain salatullah wassalamuhu. Inilah kebebasan yang benar, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan apa itu tadi para anbiya wal mursalin sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Wapi bayanin lahikin mazidu tafsilin haulal huriyah. Kemudian nanti akan diterangkan nanti pada pasal berikutnya lebih jelas lagi, ya. Jadi yang mendengung-dengungkan masalah kebebasan dan persamaan ini tidak lain adalah orang-orang Yahudi, ya, melalui ada buku Yahudi yang dikatakan protokolat, ya, undang apa protokolat apa, artinya protokolat hukama Sohyun, ya. Itu artinya apa? Undang-undang yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk tujuan menghancurkan umat manusia, ya, melalui syiar, ya, apa itu tadi syiar kebebasan dan persamaan. Baik, amanahnul muslimin faharisuna jiddan ala ayakuna nasara wa saira atba'il milali wan nihalil mukhtalifah wa sairi bani adam ikhwatuna fil insaniyah. Kita ingin agar supaya saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang Kristen, mari sama-sama kita menyadari gitu, ya. Jangan sampai kita ditipu gitu, ditipu oleh siapa ini? Orang-orang Yahudi. Kita ingin sama-sama menuju Allah, ya. Ingin sama-sama masuk surga. Karena surga itu tidaklah dimonopoli oleh orang Islam, ya. Ayo sama-sama kita masuk surga. Namun syaratnya itu harus beriman dulu sama Allah. Kemudian kita beramal soleh, ya. Wala nuridu an nahtaqidal jannah li anfusina. Kita tidaklah ingin kalau surga itu hanya milik kita ini umat Islam. Bal nuridu ayyusyarikana fihan nas ajmaun. Kita ingin supaya manusia ini semua masuk ke dalam surga. Faqad a'adallahu fiha likulli insanin hadzan 'aziman jiddan. Allah menyediakan surga bukan hanya untuk kita, tapi untuk hamba-hambanya, asalkan hambanya itu mengikuti aturannya. Apa itu aturannya tadi? Pertama, beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, ya. Apa yang Allah perintah kita laksanakan, dan apa yang Allah larang kita tinggalin. Nah, itulah yang kita ingin kepada mereka itu semua. Jangan, ya, tertipu dengan apa itu? Dengan apa? Atribut orang-orang Yahudi tadi. Di halaman 16, innani ad'un nasara jami'an. Ayo kita ajak saudara-saudara kita yang beragama Kristiani. Sebab ini yang nanya-nanya orang Kristen nih, ya. Qadatahum wa amatahum, baik dari pimpinannya ataupun dari anak buahnya, kita ajak semua. A'dha munazzamat tabsyir, ya. Misionaris itu kita ajak semua. Rijalus silkil kanasi ila dinil Islam. Ayo kita masuk Islam. Tentu kita ajak masuk Islam bukan berdasarkan paksaan. Ayo kita dialog gitu. Dialog mana yang benar. Jadi bipikrin mustanir. Ayo kita dialog, ya. Aklin basir, nah, berdasarkan dengan akal. Ilan nazaril mutajarrid bil munsifi hajil Islam wa marahni. Nah, ya. Ayo kita berdialog, ya, sama-sama, ya, dengan akal yang sehat, ya. Bad'an bi qaidatihil ula. Kita mulai dengan yang pertama dulu, ya. Kalau kamu bilang bahwa, ya, Tuhan itu adalah Yesus umpamanya, ayo kita dialog gitu.
Kenapa kamu bilang kalau Isa itu Tuhan gitu ya? Oh, kata mereka, karena dia itu adalah hamba, dia adalah ya beda dengan yang lain gitu. Kalau memang Isa beda sama yang lain, apa bedanya? Oh, kata mereka, dia itu lahir tanpa bapak gitu. Nah, kita ajak dia loh. Kalau kamu anggap aneh sehingga kamu jadiin Tuhan, ada yang lebih aneh daripada Nabi Isa. Siapa itu? Siti Hawa gitu. Hawa itu punya bapak, nggak punya ibu. Kalau Isa punya ibu, nggak punya mama. Yang lebih aneh ya. Lebih aneh mana? Hawa lahir dari laki-laki. Kalau Isa lahir dari perempuan. Yang lebih aneh siapa? Hawa. Nah, ada lagi yang lebih aneh, Nabi Adam. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kenapa ente nggak jadikan Tuhan gitu? Ajak dia loh ya, dengan akal ya. Ya, jadi bukan kita ngajak-ngajak lo, ayo kita berdialog. Jangan sampai kamu itu jadi tumbalnya orang Yahudi ya. Padahal Yahudi itu maksudnya ini ingin ngancurin ini juga, bukan ngancurin kita. Ayo sama-sama ya gitu ya. Ya, nah itu atas dasar itu kita ajak dialog. Kemudian yang keduanya ya tentu ya melaksanakan perintah Allah ya. Ayo kita dialog. Perintah Allah ya. Allah perintah kamu puasa, kita puasa. Allah perintah kamu dulu sholat, kita sholat. Hanya saja syariat Nabi Isa itu sudah dihapus oleh Allah, diganti dengan syariat Nabi Muhammad. Ayo. Nah, kita bacakan ayat Quran kepada mereka supaya mereka itu menyadari. La tajidanna, kenapa yang kita ajak ini mereka? Karena Allah bilang la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Ya. Yang masih bisa dialog itu orang-orang Kristen. Kalau orang Yahudi udah nggak bisa itu ya. La tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Ya. Yang masih bisa diajak dialog orang Kristen. Kalau Yahudi emang udah ya memang udah wataknya begitu, ingin menghancurkan siapa saja ini ya. Dzalika bi annahum minhum qissisina wa ruhban ya. Orang Kristen itu ada yang tadi dikatakan ya, pendeta, ada yang dikatakan macam-macam tadi tingkat-tingkatannya. Annahum la yastakbirun, mereka itu tidak menyombongkan diri. Wa iza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i. Nah, ini diantara mereka ada yang diajak dialog, akhirnya mereka masuk Islam waktu zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ad'uhum, halaman 16 di bawah. Ad'uhum aidan ila im'anin nazar fil bayanit tali an syi'ari hurriyah wal musawa. Ayo kita ajak saudara-saudara kita yang memeluk agama Kristiani, apa sesungguhnya hakikat daripada kebebasan yang Allah berikan, dan apa itu musawah yang Allah ya berikan kepada kita ini ya. Jangan mengikuti istilah hurriyah dan musawah yang dipakai oleh orang-orang siapa tadi? Yahudi. Nah, semoga ya, dengan dialog ini Allah Ta'ala akan membuka gitu ya dada kita masing-masing, sehingga mereka nanti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga menjadi saudara-saudara kita nanti akan masuk surga sama-sama di akhirat nanti ya. Halaman 17 ya. Yauma yanqasimun nas ila najin, nanti di akhirat manusia itu dibagi dua ya, kita ingetin mereka itu. Ada yang najin muna'amin fi jannatil khulbi, ada yang selamat ya, Allah masukkan ke dalam surga yang abadi. Kemudian ada golongan kedua mu'azzabin ya, yang disiksa oleh Allah khalidina finnar darul azab ya. Nah, itu orang yang beriman dan orang kafir. Ada juga orang yang beriman tapi masuk surga, masuk neraka sementara gitu. Nah, ila mu'azzabin azaban muaqqatan ya. Ya. Ada yang masuk neraka tetapi enggak selama-lamanya. Siapa itu? Yaitu kita ini yang beriman yang banyak maksiat ya. Jadi ya, kita hidup di dunia ini ya masih ada pilihan gitu. Apakah mau langsung masuk surga selama-lamanya, atau masuk neraka selama-lamanya, atau masuk neraka dulu kemudian setelah itu masuk
surga. Nah, terserah pilihan kita selama kita hidup di dunia ini. Wa ma azunnu ahadan lahu dzarrah min fikrin wa aqlin salim yu'arridu nafsahu li khatari azabillah yaumiddin. Aku tidaklah aku tidaklah menyangka ada seseorang walaupun dia punya pikiran sedikit, dia nggak akan mau, katanya. Dia nggak akan mau dirinya itu terkena azab gitu. Walaupun orang itu pikirannya nggak sempurna, pasti orang itu tidak mau terkena azab di hari kiamat nanti. Min ajli ta'assubin a'ma, hanya semata-mata kepanatikan au maslahah dunia zailah paniyah, atau hanya kepentingan dunia Kalau dia tahu betapa pedihnya azab Allah walaupun hanya sedikit, dunia ini nggak ada artinya gitu hanya untuk mencapai kehidupan dunia yang fana ini, siapapun yang punya akal tidak akan mau dirinya terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sebagai muqaddimah, insyaallah nanti akan kita lanjutkan langsung nanti di halaman 18, apa itu kebebasan menurut pemahaman Islam yang benar. Kalau yang tadi kan kebebasan menurut orang Yahudi Nah, apa itu kebebasan menurut Islam? Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Kita berpisah nih selama beberapa hari besok hari Jumat, Sabtu, Minggu, insyaallah nanti hari Senin kita jumpa lagi, lanjutkan di halaman 18 Al-Hurriyah fi Mafhuminal Islam. Maaf saya bacanya agak cepat karena mengejar target. Kalau saya mau baca atu-atu paling 2 baris 3 baris sudah waktunya sangat terbatas sampai terbit matahari. Dan siapa yang tidak beranjak dari tempat di mana melaksanakan sholat subuh sampai terbit matahari, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala bagaikan orang yang melaksanakan haji dan umroh. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah lipat-lipat gandakan. Sebelum kita baca zikrul tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.